Suaminya nekat. Pokoknya saya poligami. Pokoknya saya menikah lagi. Ibu tenang. Semakin ibu marah, suami juga akan tambah marah. Tenang, ada api, kita balas dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara dengan ngevlog. Tema hari ini lumayan wow. Agar suami tidak jadi poligami. Saudara, yang namanya poligami itu ya sah-sah saja. Karena ada ayatnya, ada dalilnya, monggo. Kalau memang siap poligami, monggo. Ya. Tetapi kenyataannya banyak istri yang tidak setuju di poligami, saudara. Sehingga akhirnya ya tengkar, menggunjing, marah-marah. Sehingga rumah tangga tidak lagi samara, tetapi bermasalah. Oleh karena itu para ibu, yang mungkin suaminya mau poligami jenengan nggak setuju, jangan diam saja, jangan marah-marah, apalagi ke dukun, ya Allah, jangan. Silahkan bicara dari hati ke hati. Seperti itu ya Ibu ya. Mungkin suaminya berkata seperti ini. Istriku, pokoknya aku harus poligami. Harus. Itu ada dalilnya. Sunnah Rasul. Dikit-dikit bilang sunnah Rasul. Dikit-dikit bilang sunnah Rasul. Ya Allah. Tenang ibu, tenang. Sabar. Untuk para istri, ibu-ibu silahkan berkata. Jawab dengan tenang. Wahai suamiku, saya paham tentang masalah poligami. Memang ada dalilnya. Memang ada ayatnya. Tetapi suamiku, saya masih belum bisa dipoligami. Saya masih belum bisa kalau panjenengan itu menikah lagi. Jadi maaf, tentang masalah poligami ini saya tidak setuju. Ibu-ibu nggak apa-apa bilang seperti itu. Yang tenang, yang halus. Moga-moga bisa menyentuh hati suami. Karena yang namanya rumah tangga ini kan sakinah. Ya. Sakinah itu ya suami bahagia, istri juga bahagia. Suami tersenyum, istri juga tersenyum. Suami bisa sabar, istri juga bisa sabar. Win-win solution, saudara. Lah kalau suaminya seneng, tapi istrinya nangis hari-hari. Suaminya fresh, istrinya lesu hari-hari. Ya Allah. Begitu ya para ibu-ibu, ngomong terus terang kepada suami. Enggak apa-apa. Kalau memang mau dipoligami, silahkan. Tetapi kalau tidak mau dipoligami, bicara terus terang dari hati ke hati. Wahai para ibu-ibu, ya, tetap bersabar, omong yang tenang, ya. Jelaskan kalau memang panjenengan itu belum siap, sehingga suami nanti bisa paham. Tapi ada yang protes, mana ada suami paham Pak, kalau udah pengen poligami itu, ngebet siang malam, nggak bisa dihalang-halangin tuh orang, tegangannya wow super tinggi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bicara lagi pada suami. Wahai suamiku, okelah mereka-mereka yang poligami seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, itu istri-istri mereka itu sudah pada derajat sabar. Sedangkan saya masih belajar sabar. Bilang seperti itu, Bu. Mereka-mereka para istri Nabi, para istri orang-orang soleh itu sudah mempunyai derajat syukur. Sedangkan saya masih belajar syukur. Lah kalau masih belajar Mas, kalau masih belajar ya, kemudian soalnya kok sulit-sulit seperti ini, saya takutnya tidak lulus.
Saya takutnya jatuh, saya takutnya menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah maupun suami. Ya Allah, saya takut. Oleh karena itu izinkan saya belajar sabar dulu. Izinkan saya belajar syukur dulu. Nanti kalau udah mencapai derajat sabar, mencapai derajat syukur, nah monggo jenengan poligami silahkan. Ya, gitu kan enak ibu-ibu, ngobrol dari hati ke hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin suaminya protes. Dek, lah kamu belajar sabar berapa tahun? Lah kamu minta waktu untuk belajar ilmu syukur berapa tahun? Ya jawab aja, ya 50-100 tahun, nggak tahu lah bang. Seperti itu. Ya Allah. Suaminya nekat. Pokoknya saya poligami. Pokoknya saya menikah lagi. Ibu tenang. Semakin ibu marah, suami juga akan tambah marah. Tenang, ada api, kita balas dengan air. Ambiar bosku, ambiar kabeh. Katakan lagi dengan lemah lembut kepada suami. Wahai suamiku, saya ini hanyalah wanita yang kadang-kadang pikirannya masih kalah dengan pria. Saya mendahulukan perasaan daripada pikiran. Untuk masalah poligami ini, ya saya nggak bisa mikir. Oleh karena itu, saya minta izin untuk musyawarah dengan wali-wali saya. Loh, seperti itu Bu. Bilang, ya saya ingin musyawarah dengan ayah saya, dengan saudara-saudara laki-laki saya, dengan keluarga besar saya. Bagaimana ke depannya rumah tangga ini? Karena terus terang ya, terus terang Pak, saya ingin rumah tangga ini terus berjalan. Tetapi terus terang saya itu nggak bisa, belum sabar kalau harus menerima yang namanya kenyataan di madu. Jadi ya, saya minta izin mau ke ayah dulu, mau ke bapak saya dulu, mau ke wali-wali saya dulu untuk memusyawarahkan tentang hal ini. Seperti itu begitu. Jos iki lur, jos pokoke. Jadi saya kira saudara, kalau laki-laki ya diomongin istri dengan rentetan omongan seperti ini, saya kira akan luluh hati seorang lelaki. Dia nggak bisa dong memaksakan langsung poligami sementara istrinya belum siap. Untuk ilmu sabar aja suami nggak pernah ngasih. Memberi ilmu syukur juga suami nggak pernah ngasih. Sekarang hati istri sempit, kemudian diberi masalah yang begitu berat. Istri kemudian ngelamun, sedih, sakit, akhirnya bisa mati. Siapa yang salah? Jadi nggak bisa dong suami egois, poligami, sunnah Rasul, dalilnya ada. Tetapi dia nggak pernah mendidik istrinya, nggak pernah meluaskan hati istrinya, nggak pernah memberikan ilmu-ilmu yang luas, yang bagus, yang dalam kepada istrinya. Kewajibannya nggak diberi, tapi haknya diminta terus. Mana keharmonisan di dalam rumah tangga, saudara? Kalau memang ingin niat poligami, lihat dulu keadaan, sudah kondusif atau belum. Jangan terus memaksakan diri, saudara. Ya. Lihat istri itu ilmunya sudah dalam atau belum. Lihat istri kesabarannya sudah bagus atau belum. Ya. Lihat kondisinya ini baik atau tidak. Dipikir dan direnungkan. Setelah memang benar-benar kondisinya baik, ya monggo. Tetapi ingat, yang namanya poligami itu bukan wajib. Poligami itu istilahnya ya seperti emergency exit. Jadi pintu darurat lah. Kalau memang tegangannya tinggi nggak bisa ditahan, ya monggo, daripada berbuat zina. Tapi yang paling penting, bagaimana poligami ini menjadikan istri itu tetap smile. Bagaimana poligami itu menjadikan rumah tangga semakin solid. Bagaimana poligami itu menjadikan semangat ibadah di dalam keluarga itu semakin jos, seperti itu. Jadi janganlah hanya sekedar nafsu, nanti setan ikut-ikut masuk.
Karena saya pernah melihat ini saudara, di tempat lahir saya, suami seorang laki-laki itu istrinya 2. Suaminya datang ke dukun, "Mbah, minta tolong bagaimana istriku 1-2 bisa rukun." Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Istri pertama sama, ke dukun juga, "Mbah, minta tolong bagaimana istri kedua dari suamiku itu bisa minggat dari sini. Minta tolong supaya suamiku nggak senang lagi, benci lagi dengan istri keduanya." Yang istri kedua sama, ke dukun juga, "Mbah, minta tolong bagaimana istri pertama dari suamiku ini bisa jauh, minggat dari rumah. Minta tolong bagaimana suamiku itu membenci istri pertamanya." Ya Allah. Kalau larinya udah ke dukun, larinya sudah nggak sesuai dengan perintah Allah, apa seperti ini yang dikehendaki oleh Islam, saudaraku? Enggak. Baik para suami, janganlah keburu-buru poligami. Mikir dulu. Ya, istri itu sudah derajat sabar atau belum? Silahkan dipikir dengan dalam. Istri itu sudah belajar syukur dan derajat syukur atau belum? Silahkan dipikirkan dengan lebih dalam. Insya Allah, saudara, dengan kita mau memberikan istri ilmu yang banyak, dengan kita mau mendidik istri dengan hati yang luas, keluarga ini akan menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.